Sahabat wanita dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama saya Anneke di acara Wanita Berpengharapan. Acara yang selalu memberikan pengharapan baru untuk Anda, baik pengharapan untuk kesehatan fisik Anda maupun untuk kekuatan iman dan mental Anda. Informasi tentang makanan penyebab nyeri sendi akan saya bagikan untuk Anda di bagian pertama acara ini. Dan di bagian kedua nanti Ibu Lilis Gantari akan mengingatkan kita untuk belajar dari seekor burung. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, ada satu nasihat begini. Makanan penyebab nyeri sendi sebaiknya dihindari untuk mencegah perburukan gejala. Apa saja makanan penyebab nyeri sendi itu? Dr. Pawitri menjelaskan begini. Ada jenis makanan tertentu yang bisa menjadi faktor penyebab yang meningkatkan risiko nyeri sendi. Contohnya makanan olahan atau makanan manis. Itu sebabnya penting bagi penderita nyeri sendi untuk mengubah pola makan sebagai cara meringankan gejala dan mengurangi risiko komplikasi. Kita perlu mengetahui makanan-makanan yang menjadi penyebab nyeri sendi yang perlu dihindari. Seperti yang sudah kita pahami bersama, nyeri sendi itu rasa tidak nyaman pada persendian. Itu bisa terasa kaku, pegal, atau rasa nyeri. Penyebab nyeri sendi pun bermacam-macam, mulai dari karena penuaan, karena cedera, karena kondisi yang berkaitan dengan radang sendi atau artritis, atau juga radang otot. Sebenarnya sampai saat ini belum ada penelitian ilmiah yang bisa membuktikan bahwa nyeri sendi bisa disebabkan oleh konsumsi makanan tertentu. Tetapi beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa ada jenis-jenis makanan yang bisa meningkatkan risiko peradangan sehingga bisa memicu gejala nyeri sendi memburuk. Oleh sebab itu, penderita nyeri sendi sangat dianjurkan untuk menghindari makanan penyebab nyeri sendi supaya gejala nyeri sendi tidak mudah kambuh sewaktu-waktu. Mari hati-hati kepada makanan cepat saji. Makanan cepat saji adalah salah satu makanan penyebab nyeri sendi yang sebaiknya dibatasi, termasuk makanan yang serba digoreng, seperti ayam goreng tepung, kentang goreng, atau aneka gorengan yang dijual pedagang kaki lima. Hal ini diperkuat oleh sebuah penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari salah satu fakultas kedokteran. Hasilnya, mengurangi makanan yang digoreng dan makanan cepat saji bisa meringankan peradangan dan membantu memulihkan pertahanan alami tubuh. Penjelasannya begini, minyak atau margarin untuk menggoreng atau dalam makanan cepat saji bisa berubah menjadi lemak trans. Asupan lemak trans yang berlebihan bisa memicu peradangan sehingga membuat nyeri sendi bisa kambuh. Sebaliknya, mengurangi asupan lemak bisa meringankan peradangan dan nyeri sendi. Selain makanan cepat saji, daging merah juga patut diwaspadai. Seorang dokter spesialis osteopati yang menangani jaringan otot dan tulang, beliau menyatakan bahwa protein hewani dan lemak hewani yang berasal dari daging merah bisa menjadi makanan penyebab nyeri sendi, termasuk kambuhnya gejala rematik. Jadi kalau Anda konsumsi daging merah berlebihan, sistem kekebalan tubuh akan menganggap protein sebagai antigen dan memproduksi antibodi untuk melawan. Reaksi ini yang bisa menyebabkan pembentukan antigen kompleks.
sistem imun tubuh biasanya menyingkirkan antigen kompleks dari tubuh. Tetapi pada orang yang sensitif terhadap protein hewani, antigen kompleks ini tidak bisa hilang sepenuhnya dan justru disimpan di dalam berbagai jaringan tubuh, termasuk persendian. Hal inilah yang bisa meningkatkan risiko peradangan. Hati-hati juga terhadap makanan olahan atau makanan kemasan. Makanan olahan atau kemasan juga bisa menjadi makanan penyebab nyeri sendi. Makanan yang diolah dengan cara dipanaskan pada suhu tinggi seperti dipanggang, dibakar, digoreng, atau dipasteurisasi akan menghasilkan sebuah lemak yang namanya advanced glycation end products atau biasa disebut lemak ages. Lemak ages ini bisa merusak jenis protein tertentu dalam tubuh. Kondisi ini bisa menyebabkan radang sendi atau bentuk peradangan lainnya. Makanan tinggi gula dan karbohidrat rafinasi juga patut diwaspadai. Karena makanan tinggi gula juga bisa meningkatkan lemak ages dalam tubuh, sehingga bisa menyebabkan peradangan. Tidak hanya makanan tinggi gula, lemak ages ini juga bisa ditemukan dalam berbagai makanan karbohidrat rafinasi, yaitu makanan olahan dari tepung terigu putih. Jenis lemak ini bisa menambah risiko peradangan di berbagai organ tubuh. Sayuran golongan keluarga tanaman dengan bunga yang bisa dimakan, seperti kentang, tomat, terong, paprika, dan ubi jalar, juga dipercaya bisa meningkatkan peradangan, sehingga menjadi makanan penyebab nyeri sendi karena mengandung alkaloid yang disebut solanin. Jadi konsumsi tomat, terong, dan kentang bisa meningkatkan nyeri sendi akibat rheumatoid arthritis atau rematik kambuhan. Maka penting bagi penderita radang sendi untuk membatasi konsumsinya. Selain itu, penderita nyeri sendi akibat asam urat tinggi sebaiknya membatasi atau menghindari makan tomat, karena tomat menjadi makanan penyebab nyeri sendi bagi penderita asam urat. Berkaitan dengan kenaikan kadar serum asam urat dalam darah, tomat juga merupakan penyebab utama asam urat. Bagi Anda penderita asam urat, batasi saja konsumsi tomat. Makanan yang mengandung asam lemak omega 6 juga patut diwaspadai. Ini yang terkenal adalah kuning telur yang mengandung asam lemak omega 6. Kandungan asam lemak omega 6 juga ditemukan dalam makanan ringan, makanan yang digoreng, margarin, daging berlemak, serta jenis minyak tertentu. Beberapa jenis minyak yang mengandung asam lemak omega 6 adalah minyak jagung, minyak bunga matahari, minyak kedelai, minyak sayur, minyak biji anggur, dan minyak biji kapas. Bahkan makanan kemasan yang biasa beli di swalayan ternyata bisa mengandung asam lemak omega 6 sebanyak 25 kali lebih tinggi daripada kadar omega 3-nya. Catatan pentingnya begini, mengkonsumsi asam lemak omega 6 secara berlebihan bisa meningkatkan risiko peradangan kronis dan mempengaruhi kesehatan persendian. Itu sebabnya, makanan tinggi omega 6 termasuk makanan pantangan bagi penderita rematik. Bagi Anda penggemar susu, hati-hati dengan produk olahan susu. Kalau pernah mengalami nyeri sendi, sebaiknya lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi produk olahan susu, karena jenis protein tertentu di dalam makanan olahan susu bisa menjadi penyebab nyeri sendi dan peradangan lainnya. Bahkan sebagian orang, protein dalam produk olahan susu
bisa mengiritasi area sekitar sendi, meskipun susu sendiri mengandung efek anti radang. Amannya begini, kalau alergi terhadap protein hewani, ada baiknya untuk mendapatkan sumber protein nabati. Hati-hati juga dengan minuman bersoda karena bisa memicu peradangan dalam tubuh. Minuman bersoda mengandung banyak tambahan gula dan pengawet yang bisa meningkatkan risiko diabetes sampai penyakit jantung juga. Menurut sebuah penelitian, wanita yang minum 1 kaleng soda atau lebih dalam sehari berisiko 63% lebih tinggi untuk mengalami artritis dibandingkan mereka yang tidak konsumsi soda sama sekali. Jadi bagi Anda penderita nyeri sendi, sekali lagi, hati-hati dengan makanan cepat saji, daging merah, makanan olahan, makanan tinggi gula dan karbohidrat rafinasi, kelompok tanaman sayuran dengan bunga yang bisa dimakan, makanan yang mengandung asam lemak omega 6, produk olahan susu, dan minuman bersoda. Sebaliknya, pilihlah makanan yang baik untuk penderita nyeri sendi. Ada kelompok sayuran seperti brokoli, kembang kol, kale, dan kubis karena mengandung antioksidan, vitamin, dan serat. Kelompok sayuran ini bisa memblokir enzim penyebab nyeri sendi dan peradangan. Ini baik bagi para penderita nyeri sendi. Ada juga kelompok bumbu dan rempah-rempah seperti kunyit dan jahe yang dikenal bermanfaat bagi tubuh karena kandungan anti radangnya. Ada juga teh hijau yang punya kandungan senyawa polifenol yang punya sifat anti radang yang bisa mencegah kekambuhan gejala nyeri sendi. Ada minyak ikan yang mengandung asam lemak omega 3 yang bermanfaat untuk membantu mengurangi intensitas nyeri sendi dan kekakuan, atau bisa juga konsumsi langsung ikan salmon, sarden, atau makarel. Ada juga kelompok sayuran hijau yang dianjurkan untuk penderita nyeri sendi karena mengandung beberapa senyawa yang bisa membantu mengurangi peradangan. Nah, kalau kelompok buah, salah satu buah yang bagus untuk penderita nyeri sendi adalah anggur. Alasannya karena buah anggur padat nutrisi, tinggi antioksidan, dan punya sifat anti peradangan. Jadi selain menghindari makanan penyebab nyeri sendi, cara mengatasi nyeri sendi adalah mengkonsumsi makanan yang baik untuk sendi. Jangan lupa juga untuk beristirahat saat rasa nyeri timbul terus-menerus. Latihan peregangan dan olahraga ringan untuk meningkatkan fungsi sendi. Konsumsilah obat pereda nyeri yang sudah diresepkan dokter. Kompreslah area nyeri dengan kompres dingin atau hangat. Hal yang paling penting adalah konsultasilah dengan dokter untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan yang sesuai dengan kondisi. Sahabat wanita, pelajaran pertama sudah kita dengar bersama. Jangan beranjak dulu karena kita akan belajar dari seekor burung yang akan melengkapi kekuatan jiwa kita. Ibu Lilis Kantari akan menyampaikannya untuk Anda. Anda bisa menyimaknya sesudah sebuah lagu berikut ini. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Sahabat, pernahkah Anda memperhatikan seekor anak burung yang ada di sekitar Anda? Suatu hari, saya diajak teman saya berlibur ke satu desa yang sepi dan tenang selama beberapa hari. Desa itu terletak di pinggir sebuah hutan. Ketika pagi, saya dan teman saya jalan-jalan menyusuri pinggiran hutan sambil memperhatikan pohon-pohon yang sangat besar dan kokoh. Di atas salah satu pohon ada sebuah sarang burung, dan rupanya dalam sarang itu ada induk burung dan anaknya. Sejenak, saya memperhatikan induk burung dan seekor anaknya itu. Anak burung itu tampak seperti segenggam bulu, dan induknya senantiasa memperhatikan gerak-gerik anaknya. Anak burung yang kecil itu belajar terbang. Ia mengepak-ngepakkan sayapnya dan mulai mencoba terbang, dan terjatuh di pangkuan si induk. Dengan penuh kasih sayang, si induk mengusap-usap anaknya dengan paruhnya. Saya berpikir, pasti burung itu masih kecil dan lemah, serta bulu-bulu yang masih sedikit, merasa sakit ketika mencoba untuk belajar terbang. Keesokan harinya, saya memperhatikan lagi anak burung itu. Hari itu ia kelihatan lemah dan kurang bersemangat. Keadaan ini membuat saya ingin melihat keadaan burung tadi, dan ternyata burung tersebut sayapnya terluka. Dan hari itu, anak burung hanya terbaring di pelukan sayap induknya. 2 hari kemudian, saya memperhatikan anak burung itu belajar terbang lagi bersama induknya. Dan kurang lebih 2 minggu, anak burung itu berhasil terbang. Saya sangat kagum melihat anak burung yang masih sangat kecil itu akhirnya bisa terbang seperti induknya, meskipun ia sempat terluka. Anak burung itu telah melewati masa-masa di mana ia harus menderita, karena sayapnya yang terluka waktu ia belajar terbang. Dan yang membuat saya lebih kagum lagi adalah sang induk yang tidak pernah meninggalkan anaknya dalam keadaan sakit. Dan ia selalu mendampingi dan membimbing anaknya belajar, sampai anaknya berhasil untuk terbang sendiri. Sahabat, kisah burung tadi mengingatkan akan diri saya sendiri dan kasih Tuhan. Dalam hidup ini, saya sering menderita. Namun, penderitaan yang saya alami bukanlah penderitaan fisik seperti anak burung tadi. Saya sering mengalami penderitaan batin. Kadang, saya menderita batin karena orang telah menghina saya dengan kata-katanya. Kadang, saya menderita batin karena orang telah memfitnah saya. Dan masih banyak lagi penderitaan batin yang sering saya alami. Namun, saya dapat melewati penderitaan-penderitaan tadi, dan hanya ada satu rahasia mengapa saya bisa melewati penderitaan. Rahasianya ialah Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sendirian. Tuhan
seperti induk burung yang senantiasa ada pada saat kita membutuhkan pertolongannya. Tuhan menolong kita, memapah kita, membimbing kita, dan menempa kita agar kita makin kuat dan makin dewasa secara rohani. Sahabat, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda pernah mengalami penderitaan? Baik itu penderitaan batin maupun penderitaan fisik atau jasmani. Dalam perjalanan hidup ini, Anda pernah menderita karena Anda ditinggalkan orang-orang yang Anda kasihi. Anda juga pernah menderita karena orang telah menghina Anda dengan kata-kata kasar dan pedas. Atau Anda menderita karena ada orang yang melukai Anda secara fisik. Misalnya Anda dipukul, disiksa, atau lain sebagainya. Penderitaan-penderitaan ini membuat Anda sedih, tertekan, dan hari-hari Anda terasa suram. Dan Anda merasa sendiri tanpa ada orang yang menghibur dan menguatkan Anda. Pada saat batin saya menderita, saya membutuhkan orang yang dapat menghibur saya, mendukung dan menguatkan saya. Namun kadang-kadang justru saya tidak bisa menemukannya. Suami saya bisa saja menghibur saya, tetapi waktunya terbatas. Ia tidak mungkin akan berada di sisi saya terus. Sahabat dan teman bisa saja memberi kekuatan, tetapi tidak untuk selamanya kita bisa bergantung kepada teman atau sahabat kita. Saudara, suami, atau sahabat memang kita butuhkan dalam kita menghadapi penderitaan. Namun, Tuhanlah yang paling kita butuhkan. Tetapi, apakah Tuhan peduli dengan penderitaan kita? Apakah Tuhan mau menolong dan menemani kita dalam melewati masa-masa sulit? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam diri kita pada saat kita mengalami penderitaan. Sahabat, firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-43, ayat yang pertama sampai yang kelima berkata, "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan, Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau." Dari firman Tuhan ini kita tahu bahwa dalam hidup ini pasti ada penderitaan, dan tidak ada seorang pun bisa melarikan diri dari penderitaan. Di samping itu, dari firman Tuhan tadi kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Apa arti penyertaan Tuhan? Tuhan akan memberikan kita pertolongan. Tuhan tahu kita membutuhkan kekuatan dalam penderitaan. Tuhan tahu kita membutuhkan ketabahan dan kesabaran. Tuhan juga tahu kita membutuhkan petunjuk dan nasihat. Semuanya itu akan diberikan oleh-Nya agar kita dapat melewati penderitaan kita dengan kemenangan. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan tidak menginginkan kita putus asa dan akhirnya binasa. Penyertaan Tuhan itulah yang kita butuhkan dalam hidup yang penuh dengan penderitaan ini. Tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak mampu melewati masa-masa yang sulit dan bahkan kita akan menyerah kalah. Lihatlah anak burung yang tidak pernah putus asa dalam belajar terbang meskipun banyak rintangan. Dan lihatlah induk burung yang senantiasa menyertai anaknya dalam penderitaan. Demikian pula dengan Tuhan kita. Ia sangat mengasihi kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita apapun yang terjadi. Bukankah ini sesuatu yang indah, sahabat? Anda dan saya memang tidak akan bisa menghindar dari penderitaan. Tetapi Anda dan saya tidak ditinggalkan sendirian. Percayalah bahwa Tuhan akan menyertai Anda dalam melewati hari-hari penderitaan Anda. Amin. Aba Bapa,
segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu, Aba Bapa. Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihi. Sahabat wanita, sampai di sini dulu jumpa kita dalam acara Wanita Berpengharapan. Kami akan hadir lagi di ruang dengar Anda di waktu yang akan datang. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.